Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prambaritani Nisa dengan NIM G0025-036 dari kelompok SGD 15 atau B5. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang anatomi vesika velia. Oke, yang pertama adalah alur saluran sekresi vesika velia. Nah, pertama-tama, apa itu vesika velia? Vesika velia itu merupakan kantung empedu. Nah, kantung empedu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hepar atau hati. Nah, jadi pertama, nanti cairan empedu yang dihasilkan oleh hepar atau hati itu akan melalui ductus hepaticus backstreet sinister, kemudian ke ductus hepaticus communis, dan selanjutnya akan masuk ke dalam plika spiralis dan masuk ke kolom vesae biliaris. Kemudian akan disimpan di vesika velia. Kemudian ketika akan disalurkan ke duodenum pars descendens, nanti cairan empedu itu akan keluar kembali ke kolom vesika biliaris, ke plika spiralis, kemudian menuju melewati ductus cysticus. Mohon maaf tadi saya menambahkan untuk setelah dari ductus hepaticus communis nanti melalui ductus cysticus terlebih dahulu baru ke plika spiralis. Nah, selanjutnya setelah keluar dari plika spiralis menuju ductus cysticus dan selanjutnya akan turun ke ductus choledocus. Nah, kemudian nanti setelah dari ductus choledocus atau ductus biliaris nanti bertemu dengan ampula hepatopankreatikus yang merupakan tempat pertemunya si ductus choledocus dengan ductus pankreatikus. Nah, ductus pankreatikus sendiri juga memiliki percabangan, yaitu ductus pankreatikus accessorius yang nanti akan menjadi papilla duodeno yang minor. Nah, sedangkan untuk yang ampula hepatopankreatikus itu nanti akan menjadi papilla duodeni yang mayor, gitu. Selanjutnya, otot yang mengelilingi papilla duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya. Nah, di duodeni mayor ini dia memiliki otot yang dinamakan sebagai sphincter Oddi. Nah, sphincter Oddi itu merupakan otot polos yang merupakan otot yang memiliki penyusun-penyusunnya, yaitu adalah sphincter choledocus, kemudian ada sphincter pankreatikus dan juga sphincter ampula, yang juga merupakan ketiganya merupakan otot polos atau visceral muscle. Kemudian masuk kepada klinis vesika velia dan saya akan menyebutkan gejala-gejalanya. Yang pertama adalah kolesistitis. Kolesistitis itu merupakan suatu kondisi di mana vesika velia itu mengalami peradangan. Nah, pada kondisi ini pada penderitanya akan dilakukan Murphy sign, di mana ketika penderitanya itu diminta untuk menarik nafas dalam, pada right upper quadrant atau kuadran kanan atas akan dilakukan palpasi atau penekanan, dan ketika itu terasa nyeri, itu maka merupakan salah satu ciri-ciri dari kolesistitis akut. Nah, kemudian juga ada disertai demam, baik ringan maupun sedang, kemudian juga disertai muntah begitu. Kemudian ada kolangitis. Kolangitis merupakan kondisi di mana ductus choledocus itu mengalami peradangan. Nah, untuk gejalanya itu ada yang dinamakan sebagai triasarkot, di mana yang pertama adalah penderita mengalami demam tinggi dan juga disertai menggigil. Kemudian yang kedua adalah adanya ikterus atau penyakit kuning, jadi cenderung kuning. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya nyeri pada kuadran kanan atas juga atau right upper quadrant. Kemudian adalah kondisi kolelithiasis, di mana ini merupakan adanya kondisi di mana batu di dalam vesika velia. Nah, pada kondisi ini juga adanya nyeri pada right upper quadrant, tapi kadang-kadang disertai dengan rasanya nyeri itu sampai ke punggung dan juga bahu kanan atas. Nah, biasanya ini terjadi nyeri itu setelah mengonsumsi makanan-makanan yang berlemak. Selanjutnya adalah koledokolithiasis. Nah, lithiasis itu artinya kan adanya penyumbatan oleh batu-batu. Nah, penyumbatan di mana? Ada di koledoko atau di ductus choledocus. Nah, penyumbatan ini menyebabkan
cairan apel itu tidak bisa lewat sehingga menyebabkan, mata kemudian kulit itu menjadi cenderung berwarna kuning, sedangkan untuk, fesesnya itu menjadi berwarna pucat dan, urinnya itu menjadi berwarna lebih gelap seperti teh begitu. Jadi, karena tidak ada, bilirubin yang disalurkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.